Ceritanya begini. Ada seseorang, dia tidak mau disebutkan siapa namanya, tapi dia membuat sebuah pernyataan dari hasil pengalaman hidupnya. Ketika dia sangat muda, dia berkata begini, aku mau mengubah dunia. Hebat ya? Mau sudah? Aku mau mengubah dunia. Tapi ketika dia makin bertumbuh, makin bertambah usia, dia makin stres. Dia makin kewalahan. Ternyata sedikit pun tidak bisa diubah dunia. Akhirnya dia ralat. Aku tidak lagi mengubah dunia. Aku mau mengubah negaraku. Tidak mau. Bertambah lagi usianya. Ternyata dia tidak bisa mengubah negaranya. Setelah semakin tua, dia kembali mengubah. Aku tidak berdaya mengubah dunia. Aku tidak berdaya mengubah negaraku. Aku mau mengubah kotaku. Setelah dia sudah menjadi tua, dia melihat dia tidak berdaya untuk mengubah kotanya. Akhirnya, setelah makin bertambah usianya, makin tua renta. Dari muda, baru tua renta. Mana lebih banyak umurnya tua dengan tua renta? Tua renta berarti sudah hampir masa-masa penghabisan. Setelah dia tua renta, aku ternyata tidak bisa mengubah kotaku. Aku mau mengubah keluargaku aja dah, kata dia. Ini jadi keluarga. Setelah berjalan sudah tua renta, dia melihat dia juga tidak bisa mengubah keluarganya. Maka dia simpulkan di akhir hidupnya, kalau begitu aku mau mengubah diriku saja. Dan akhirnya dia terjerit dan terbuka setelah di hampir akhir hidupnya. Dia mau mengubah dirinya. Kalau seandainya Tuhan, aku memulai dari mengubah diriku, maka akan berubah keluargaku, akan berubah kotaku, akan mengubah negaraku, akan mengubah dunia. Jadi dia terbalik, dunia dulu mau diubah. Karena gak mampu, baru negaranya. Gak mampu juga, baru kotanya. Gak mampu kotanya, baru keluarganya. Gak mampu keluarganya, baru dirinya. Setelah dia sadar, setelah sudah di akhir hidupnya, berarti sudah kehilangan banyak apa? Kronos apa kairos? Kehilangan banyak kairos. Momen, peluang, kesempatan. Baru dia, aku mau mengubah diriku. Oh Tuhan, saya salah kaprah. Kalau seandainya dari sejak mudaku aku mengubah diriku, maka akan aku bisa mengubah keluargaku. Mengubah dirinya maksudnya dia berserah kepada Tuhan. Dia rela dibentuk, digembleng oleh Tuhan. Dia memiliki rasa lapar haus akan firman Tuhan. Dia suka menjadi pribadi yang berdoa, membangun komunikasi dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Maka hidupnya berubah, hidupnya bertumbuh, hidupnya makin dewasa, hidupnya makin disempurnakan menjadi serupa seperti Kristus. Tidak mungkin dia itu orang seperti itu tidak akan tertransfer contoh, teladan, pengaruh, kobaran, semangat dari dirinya kepada orang lain. Mari masing-masing kita saat ini punya komitmen. Kita ubah kata-kata kita hari ini. Apa itu? Sudah berubah waktu. Ini. Sudah berubah waktu. Sudah berubah. Jangan begitu. Kalimatnya sekarang begini kita rubah ya. Kalimatnya begini, tangannya begini, jarinya begini. Sudah berubah toko. Gitu. Kamu tidak berubah sih. Jangan begini ya. Hati-hati sebetulnya kalau contoh saya tunjuk ini Bapak Bunga. Yang menunjuk beliau hanya satu lagi ke bawah. Gak mungkin saya menunjuk kakinya kan. Menunjuk dia satu. Menunjuk saya berapa? 5. Tiga ini ke saya ini. Jadi sebetulnya makanya dikatakan oleh firman Tuhan, jangan engkau menghakimi supaya kau jangan dihakimi. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Jadi mari saat ini, waktu demi waktu, momen demi momen, peluang demi peluang, kesempatan demi kesempatan, kita pergunakan sebaik mungkin. Tolong ingat ini. Samuel perhatikan. Tolong ingat ini. Apa itu? Setiap kita di dunia ini diberi Tuhan waktu kronos yang sama, 24 jam. Tapi ada perbedaan-perbedaan antara orang yang bebal dengan orang yang arif. Arif itu berhikmat, bijaksana.
dalam mengelola 24 jam yang Tuhan berikan. Perhatikan, siapa yang berhasil mengelola waktunya yang 24 jam diberikan oleh Tuhan sedemikian rupa, dia akan lebih unggul daripada yang lain. Bahkan seringkali ada orang yang jenius tapi selalu berpoya-poya, tidak mempergunakan waktu dengan baik. Bisa dia lebih malang, lebih pahit hidupnya daripada orang yang hanya biasa-biasa saja, tapi dia teliti, dia berhikmat, dia arif dalam mempergunakan waktu yang ada. Dan jangan lupa, ternyata baik itu Kronos maupun Kairos, ada saatnya kita akan meninggalkan semuanya. Mari, seperti yang kita tahu di zaman Nuh, orang-orang begitu bejat akhlak dan moralnya, waduh begitu kacau, kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan. Tapi ternyata Nuh tampil berbeda dari orang-orang sejamannya. Hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, bahkan hidup bergaul karib dengan Tuhan. Berarti, sekalipun dia lihat orang-orang sekitarnya, hidupnya tidak baik, hidupnya jahat, hidupnya bejat, hidupnya hancur-hancuran, tapi dia berbeda. Orang lain yang jahat itu hidup juga. Dia pergunakan waktunya untuk hidup dalam kejahatan. Tapi Nuh sekalipun dia menyaksikan setiap hari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, dia tidak tercemar, dia tidak terkontaminasi, dia tidak kena polusi kejahatan mereka. Dia tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Artinya apa? Waktu-waktu yang ada, peluang kesempatan yang ada, dipergunakan sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan hanya saya menyampaikan hal ini. Anak-anak yang sekolah, coba satu harian hitung dulu. Anita berapa jam berdoanya dibanding dengan main handphonenya Ina? Lebih lama berdoa. Jujur dulu kita ini Nah. Jujur dulu kita ini. Angel, berapa jam berdoanya baca firman dibanding main game? Lebih banyak berdoa dong, amin. Mari kita perbaiki ya. Iya, ini apa yang kita buat sekarang akan jadi itulah kita nanti. Samuel misalnya, satu harian, coba dulu jujur sama, berapa jam main game? Kita ini seringkali begini, kita rindu, aku mau bertumbuh dengan sehat, aku mau dekat dengan Tuhan, aku mau bermesra dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Tapi yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan yang lain. Benar nggak kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan sih? Kalau Tuhan bisa ngomong bahasa Batak, Tuhan ngomong sama kita, bola dimuncung kok. Jangan-jangan Tuhan ngomong begitu sama kita, bola disimak kuda, bola makatai kok gitu. Nggak benar kamu itu. Apalagi kalau kita ini kan orang-orang bereling karismatik, aku mengasihi. Air matanya keluar. Dari hidung pun jam 11 keluar, ditarik lagi. Iya. Ini kan orang-orang karismatik ini seringkali kan meresapi sekali. Tapi saya tidak tahu, jangan-jangan dia berpikir, aduh, itu tadi makanan sudah ditutup belum ikannya tadi. Tapi menangis loh. Jadi Tuhan bisa bilang, air mata buaya kamu itu nggak benar. Ini sering kita seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu itu adalah anugerah. Apalagi Kairos. Apa lihat ada dua tadi kata Yunani tentang waktu apa? Pertama apa? Kronos. Yang kedua Kairos. Kronos itu dialami oleh semua manusia. Tapi Kairos itu banyak yang tidak menggunakannya sebaik mungkin. Itu sebabnya kitab Ulangan berkata, pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu dua hal. Kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Diperhadapkan. Di konteks kita diperhadapkan dengan pilihan ini, di situ ada apa? Saya bisa jawab. Di situ ada waktu. Waktu untuk pilihan ini kita gunakan untuk apa? Apakah kehidupan atau kematian? Apakah berkat atau kutuk? Tapi firman Tuhan berkata, pilihlah kehidupan dan berkat. Caranya bagaimana memilih kehidupan dan berkat? Di tengah-tengah waktu yang Tuhan beri, caranya bagaimana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Perhatikanlah perintah peraturan hukum Tuhan dan jalankan di dalam hidup. Jadi mari kita pergunakan waktu kita sedemikian rupa.
Bukankah ada satu pujian yang sangat terkenal? Apa itu? Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang dimaksud di situ adalah kairos. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Dalam referennya disebut, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ada saatnya kita sudah tua renta. Masa kalau sudah tua renta, sudah bongkok-bongkok, sudah batuk-batuk, sudah pakai tongkat, pakailah hidupku dengan segenap hati, aku kuserah. Aduh, Tuhan berkata apa? Aduh nak udah tua bongkok begitu, baru sekarang lo nyadar. Sudah batuk-batuk, gigi sudah ompong, telinga sudah mulai tuli, mata sudah kabur, kulit sudah keriput. Baru kamu ngomong, Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku kepadamu, pakailah untuk menjadi berkat. Kira-kira gimana nih? Apa kata Tuhan kira-kira? Ya oke deh, nggak apa-apa lah. Kali-kali Tuhan ngomong gini, oke lah, nggak apa-apa lah, nggak ada pilihan gue. Orang kau tulus di masa akhir hidupmu, nggak apa-apa lah. Tapi apa yang mau dibuat? Orang umurnya udah tinggal berapa jam lagi. Tapi ketika muda seperti ini, seperti Angel Anita ini, pergunakan waktu dengan baik. Ayo mulai lepaskan loh main-main gamenya itu, jangan terlalu banyak. Bukan nggak boleh main game. Tapi kalau sampai main game jadi lupa baca firman dan berdoa, waduh, kebanggaan kita ini. Ini tahun baru, ini semangat baru, harapan baru, komitmen baru. Ayo mulai. Kapan dimulai? Sekarang, jangan besok, jangan minggu depan. Kalau bermain game, kapan dimulai? Tunggu 1 bulan lagi. Main game 1 bulan lagi ya. Game. Giliran 1 minggu lagi ya. Sekarang firman Tuhan dulu. Setelah 1 minggu lagi sudah ketemu, 1 minggu lagi ya. Oh, hebat dia nanti. Jadi waktu itu adalah anugerah, kairos yang Tuhan beri. Mari kita pergunakan sedemikian rupa. Jangan sampai pada zaman dulu. Ada saatnya kan kairosnya hilang. Kapan itu? Ketika Tuhan memerintahkan, buatlah batra. Selesai dibuat batra itu, masuklah ke dalamnya bersama dengan istrimu. Siapa lagi? Anak-anakmu dan menantumu. Kalau tidak salah 8 orang ya. 8 orang masuk. Nah, setelah sudah 8 orang masuk, mulailah hujan turun dengan lebat. Seluruh mata air di bumi dibuka oleh Tuhan. Mulailah air itu naik. Ketika orang-orang yang jahat tadi melihat air sudah mulai naik, bahkan hujan turun sampai berapa lama itu hujan turun dengan sangat deras. Makin tinggi, makin naik. Mereka pun mulai datang ke kapal yang dibuat oleh Nuh. Tapi apa yang terjadi? Yang luar biasa, perhatikan, ngerinya itu apa? Maka diperintahkan Tuhanlah Nuh supaya diperintahkan masuk binatang-binatang yang sudah ditentukan ke dalam. Setelah itu masuklah istrinya, masuklah anak-anaknya, masuklah menantunya. Terakhir yang masuk ke kapal itu, ke pintu kapal itu adalah siapa? Nuh. Setelah Nuh masuk, maka Tuhan pun menutup pintu kapal itu. Ketika Tuhan sudah menutup, ada yang bisa buka? Ketika Tuhan membuka pintu, ada yang bisa menutup? Tidak. Tapi ini Tuhan menutup pintu. Artinya apa? Kairosnya habis. Tapi sekarang ini, kairos itu momen peluang kesempatan. Masih Tuhan beri. Tuhan masih beri kita kekuatan, kesehatan. Tuhan masih berikan kita pikiran yang jernih dan tenang. Dan juga Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Mari katakan kepada Tuhan komitmen pribadi masing-masing. Katakan, Tuhan, ampuni saya. Selama ini masih banyak lalai saya mempergunakan kairos yang Tuhan berikan. Pada saat ini saya berjanji di hadapan-Mu. Berikan kekuatan, berikan hikmat kepadaku. Supaya aku jangan menjadi orang yang bebal, tapi aku menjadi orang yang arif, berhikmat, dan bijaksana. Mempergunakan hidup kita ini sebaik mungkin. Mempergunakan waktu-waktu kesempatan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.